tadi pagi aku nulis berita tentang Pemprov tidak transparan soal riwayat penularan pasien positif COVID-19. Dan itu memang terjadi waktu preskon kemarin. Saya tanya tentang riwayat penularan dari 51 pasien ini. Maksud saya gini, supaya kita atau masyarakat itu tahu paling enggak yang terbanyak itu sebenarnya rantai penularannya dari mana. Dari luar negeri atau dari daerah terjangkit di dalam negeri, atau mungkin dari Jawa Timur sendiri, yang itu mungkin melibatkan banyak orang. Nah ini masyarakat Jawa Timur sendiri perlu tahu juga mestinya, karena mereka gimana mau tahu kalau misalnya mereka itu ternyata sangat berisiko tertular. Dan baru-baru ini aja kan Pemkot Surabaya buka peta sebarannya itu. Jadi situasinya yang ada di pemerintah sepertinya apa sebenarnya yang diperlukan oleh masyarakat, itu yang perlu ditegaskan oleh media. Untuk jadi, pemerintah maksudnya. Kalau menurut Mas Denso, kontak tracking itu perlu dipublish ya? Artinya gini, kalau saya baca artikel yang kemarin kumparan bagus semua wawancaranya wartawan BBC dengan Kang King Hua itu Menteri Luar Negerinya Korea Selatan. Kita tahu kalau Korea Selatan itu kan dianggap berhasil dan tanpa melakukan lockdown seperti yang mau dilakukan sama Jokowi. Dan dia ngomong kunci pertama yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan itu transparansi memang, supaya bisa mendapat dukungan dari publik dan dapat kepercayaan. Ini istilahnya riwayat perjalanan itu perlu dibuka nggak sih kalau dari sisi epidemiologi? Iya, harusnya itu penting. Soalnya kan harus di tracing ya. Kalau di epidemiologi ada istilah kontak tracing. Jadi harus jelas dia ketemu siapa, kemudian dia datang dari mana, seperti itu harus jelas riwayat perjalanan, kemudian riwayat kontak itu kalau untuk data epidemiologi itu harus ada. Tapi kan kalau sekarang kan kasusnya itu sudah berkembang, mungkin agak susah ya tracing itu gitu kan. Jadi kontak tracingnya agak susah karena kan sekarang sudah local transmission, jadi orang tidak ada riwayat perjalanan, kemudian dia juga tidak tahu kontak dengan siapa yang datang dari mana, seperti itu. Jadi kan seperti blur gitu loh Mbak. Itu kebijakan yang untuk kalau secara epidemiologi itu ya diharuskan ya. Jadi tracingnya itu sudah tidak melihat riwayat perjalanan atau riwayat kontak dengan siapa, tapi ya misalkan ada daerah yang sudah endemis atau sudah mengarah ke epidemik gitu kan dengan kasus yang banyak, itu harusnya sudah dilakukan pemeriksaan secara massal. Ya, problemnya juga alat kita juga kurang, tapi data pun juga sangat-sangat minim. Mas Tom dulu. Iya Mas Tom. Kalau menurut aku gini Pak ya, sekarang itu kita sudah berada pada kondisi yang bahasa agamanya itu kayak darurat lah ya. Darurat itu kan hukum fikih sudah tidak berlaku, harus ada hukum baru. Ini sebenarnya perlu, kalau menurut aku perlu keputusan presiden ya, jadi harus keluar. Presiden harus keluar memberikan situasi khusus karena memang ini harus benar-benar ada di beliau gitu kan. Bahwa pembukaan data itu hanya diberikan pada siapa. Itu penting karena kalau enggak ya social distancing ini ya akan percuma atau bahkan nanti malah ditambah makin lama. Sedangkan kita menghadapi angka yang lumayan ya. 9 juta sangat ekstrem kemiskinannya, 25 juta itu miskin dalam garis yang setara. Dan bahkan itu kan data resmi ya. Kalau data tidak resmi saya yakin lebih besar dari itu. Nah ini orang-orang seperti ini kan saya kira movingnya tetap dia movingnya tidak jauh tidak ada perubahan bahkan. Jadi tidak ada perubahan, bahkan kita contoh ya masjid di sebelah sini ini malah nggak ada perubahan sama sekali, jadi sholatnya tetap gitu kan, nggak ada yang pakai masker atau nggak pakai hand sanitizer. Jadi baru kalau nanti kena kasus baru kan jadi gitu kan perlu kontak tracing ya. Nah itu saya kira berikan saja kepada ID, kemudian nanti tinggal dicek. Bisa juga pakai cara manual kayak di Singapura itu. Kalau saya kontak dengan teman-teman di Singapura, saya misalkan hari ini itu sudah kontak dengan siapa saja. Kalau keluar saya misalkan ke minimarket mana, ke pasar mana, saya bersentuhan dengan siapa, bahkan sudah harus difoto. Jadi ya tapi kan kita tidak berada pada posisi yang mungkin sadar itu, lalu juga high teknologi dan sebagainya, makanya perlu intervensi.
Bentar, bicara soal itu, instrumen kita kuat nggak Pak Ilham untuk bikin data yang... Kita sebenarnya nggak minta peta tracing, maksudnya data tracing. Data tracing itu non-publik, jangan sampai. Gitu. Kalau itu disampaikan ke umum, beda. Jadi pemikiran di kami begini, data itu sumber untuk informasi. Tidak semua data itu bisa langsung diinformasikan. Itu yang utama dulu yang harus dipegang nih. Banyak orang mempersepsikan bahwa semua data bisa ini, maksudnya tuh bukan data yang dibuka, tapi informasi yang sudah diolah dari data. Itu hal yang beda. Kalau data tracing bukan domain publik, jangan malah akan timbul banyak chaos nanti, bercuriga dan lain sebagainya. Ini yang nanti akan membuat banyak hal yang mengkaitkan dengan kita menjaga publik biar tidak resah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mengkaitkan dengan data yang sudah terkonfirmasi dan diolah menjadi informasi. Nah, lain lagi nanti akan berujung pada informasi itulah yang menjadi kebijakan. Tapi itu sebenarnya ranah Pemprov atau Pemkot yang notabene lebih punya wilayah. Artinya data itu seharusnya kan yang punya dari kota kabupaten dong. Sebenarnya data itu kan berjenjang di tingkatan nasional. Mana sih sebenarnya tupoksinya dia membuka data itu? Kalau data tingkat nasional ya khusus provinsi-provinsi mungkin di kabupaten, di provinsi itu harus juga membuka. Gitu. Membukanya mungkin berjenjang juga. Gitu. Seperti hanya Surabaya sekarang sudah membuka sampai tingkatan kelurahan. Itu cukup bagus. Nah, ini coba Mas Ed, dia bilang tadi aku sempat juga debat sama Mas Ed loh, kalau tracing record itu kan sebenarnya lebih ke arah data pasien, apakah boleh dipublik? Mas Ed bilang harus dipublik. Ini ada screenshotnya Suara Surabaya, Mas Ed, monggo. Jadi gini, yang dimaksud dengan tracking pasien itu bukan pada by name by address, tapi pada riwayat perjalanannya. Jadi kita sih acuannya di jurnalis yang mengkritisi kebijakan Kofifa itu pada bagaimana pemerintah provinsi itu tidak menyediakan data itu. Padahal data itu dibutuhkan masyarakat. Yang kedua dibutuhkan sebenarnya data tentang spot itu agar masyarakat itu punya awareness tentang keberadaannya dia, mobilitasnya dia. Yang terjadi sekarang kan sebenarnya kan masyarakat was-was. Aku ini sakjane pergi kemana, aman atau enggak. Memang ada imbauan untuk di rumah, tapi kan kita tahu sendiri. Saya itu kalau pulang kerja, saya muter-muter di Sidoarjo selama 3 hari terakhir ini. Itu warkop masih penuh. Jadi begitu diobrak, mereka kembali lagi. Dan hari ini itu ada pernyataan sikap dari paguyuban warkop Sidoarjo yang menolak untuk dibubarkan. Nah, kayak gitu gimana? Ya kan? Kakak ini muter-muter ini sehat nggak? Ini muter-muter ini? Nggak tahu. Makanya, aku ini jadi carrier atau enggak kan nggak tahu. Nah loh. Iya. Kalau misalnya aku pernah kemana gitu ya. Terus kemudian ada riwayat perjalanannya pasien yang diambil dari datanya pemerintah. Aku kan bisa tahu, aku pernah ke sana. Oke. Aku merasakan gejala enggak? Gitu kan ya pertama. Terus yang kedua, sakit atau apa ya? Jadi beberapa pertanyaan gitu by online kemudian kita menjawab itu hampir sama mungkin dengan metode yang dipakai di Wuhan, pakai aplikasi gitu. Nah, kalau misalnya saya jawab saya nggak ada gejala. Terus, apakah Anda, pertanyaan berikutnya adalah misalnya gini, apakah Anda pernah kontak dengan orang yang punya COVID? Enggak, mana saya tahu. Iya kan? Saya kemarin baru ke Gerahadi, tapi saya nggak tahu apakah di sana itu aman dari COVID apa enggak? COVID apa enggak. Orang-orang itu kan kita nggak tahu, virusnya aja kita nggak ngelihat, gitu kan. Jadi yang saya maksud di sini dengan diperlukannya data perjalanan itu bukan pada detail pribadi by name by address, tapi riwayat perjalanan. Dan kalau kita lihat, ya, dan kalau kita lihat di sini di pemberitanya SSNet, kutipannya adalah
Jadi ada pernyataan penting dari Menteri Luar Negeri Korea Selatan waktu diwawancara oleh BBC. Pertanyaannya adalah, apa yang menjadi kunci dari penurunan kasus di Korsel? Jawabannya transparansi. Transparansi seperti apa? Nah, Korea Selatan dengan Indonesia pastinya beda. Nah, cuman problemnya adalah gini, ketika ini dibuka, ya, bayangan saya adalah kemudian masyarakat menjadi tahu rekam perjalanan orang lain dan dibandingkan dengan dirinya. Ketika masyarakat itu tahu, kemudian dia bisa mengidentifikasi dia sebagai salah satu menuju ke suspek. Nah, menuju ke suspek, kayaknya belum tahu dia suspek, dia pembawa, carrier atau bukan. Tapi sudah ada kecurigaan. Dia pasti akan lapor untuk tes. Masalahnya, tes kitnya itu sudah siap atau belum? Apakah pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur tes kit dari sisi kuantitinya, alatnya, kemudian mekanisme pemeriksaannya seperti apa, sehingga masyarakat tidak panik dan tidak terjadi rush yang ujung-ujungnya malah bisa memperbesar jangkauan virus. Nah, saya melihatnya data. Saya lebih fokus ke data. Jadi data tracing malah jangan gitu. Menurut saya ya, karena data yang memang raw materialnya untuk jadi informasi, belum diolah gitu. Masalahnya itu, kalau data tracing ini belum sudah dibuka, nah akan kerepotan juga sih sebenarnya. Harus diolah dulu berarti ya. Nah, saya melihatnya karena ini sudah terjadi dan ini sudah tahapan-tahapannya sudah mestinya udah di tengah-tengah ya. Mbak Agnes tadi udah bilang apa nggak terlambat. Jangan bilang terlambat, masih harus dan banyak yang harus diupayakan karena masih banyak juga itu. Tapi pertanyaan menarik loh Mbak Laura. Kalau kita lihat di tes tes manualnya, apakah Anda pernah berhubungan atau berkontak dengan orang yang terkena COVID? Kan kita juga nggak tahu itu gimana jawabnya ya. Karena itu tadi kita kan nggak tahu riwayat masing-masing orang. Ya, jadi kan memang awal kemunculannya itu kan di-trace antara dua indikator. Jadi yang pertama adalah apakah ada kontak, ada riwayat perjalanan gitu ya. Kemudian yang kedua apakah ada kontak paparan. Kalau yang pertama kan jelas ya. Jadi ada riwayat perjalanan. Itu kan bisa ditanyakan atau bisa diinterview. Tapi kalau yang kedua ini memang agak susah. Jadi apakah ada kontak paparan. Nah, kontak paparan itu seperti apa kan gitu. Kalau yang jelas misalkan dia pernah berkunjung ke rumah sakit atau ke pusat-pusat kesehatan gitu kan. Nah, itu kan jelas. Tapi kalau ketika hanya misalkan kumpul-kumpul gitu ya, tapi tidak tahu ternyata orang yang ada di kumpulan itu memang sudah terinfeksi dengan COVID gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah gitu kan. Terus akhirnya untuk kontak tracing itu lebih baik memang yang mengetahui secara detail tentang datanya itu ya pihak-pihak yang terkait seperti dinas provinsi, kemudian dokter juga seperti itu. Jadi kalau mau diungkap masalah kontak tracingnya itu bisa digambarkan seperti dia ikut klaster mana gitu. Jadi apakah ikut klaster yang menyebar di Jakarta atau menyebar di Bogor gitu kan. Soalnya kayak yang di Kalimantan itu yang saya tahu datanya itu beberapa pasien yang positif itu berasal dari kontak yang ada di seminar di Bogor gitu ya. Jadi kalau yang di Surabaya sendiri rasanya belum sampai ke arah sana. Jadi informasi yang diberikan tuh hanya sepotong-potong gitu ya. Tapi misalkan dari berapa kali? 26, 27. Berapa Surabaya, Mbak? 26 ya? Kemarin terakhir kalau Pemprov sih 29. Masa ya. Nah, terakhir Kemenkes ini Kemenkes sebenarnya punya data itu. Jadi aku pernah ngeliat itu. Jadi pernah lihat ya Mbak Laura. Jadi di webnya Kemenkes itu dia tuh punya surveillance statistik gitu. Jadi itu bentuknya itu kayak buletan-buletan kecil itu pakai rantai-rantai. Tapi sekarang kayaknya udah nggak ada. Nah, jadi dari situ kita udah tahu itu. Ini ditulari siapa dan menulari siapa ada datanya. Kalau dulu memang kan dari banyak ya.
Ya kalau dulu mungkin tidak banyak data kasus positif, tapi kalau sekarang itu memang kan sudah tidak kelihatan Masif, gitu. ya. Kalau waktu awal-awal Iya, itu data nasional dibuatkan seperti itu. Jadi ketika ada kasus pertama, kemudian ada kasus kedua, kemudian di trace. Nah ini kontak dengan siapa? Apakah dia local transmission? Apakah dia imported case dari luar negeri dan sebagainya. Nah menurut saya saat ini kan Surabaya masih tidak banyak ya, masih sekitar tidak sampai 30. Nah alangkah baiknya kalau dibuatkan seperti yang pernah dibuatkan oleh Kemenkes secara nasional, paling tidak tahu gitu. Jadi dari 29 itu kira-kira dapatnya dari mana? Apakah dapat dari luar negeri atau dari Jakarta atau dari Bogor gitu kan? Dari Bali. Ya karena memang di Surabaya sendiri itu kan belum ada kasus yang kayak di luar kota seperti Jakarta. Ketika ada seminar, kemudian ada beberapa kasus positif, kemudian di tracing kan. Jadi kelihatan akar permasalahannya itu dari mana gitu kan. Tapi kalau dari Surabaya sendiri itu sepertinya karena terpotong-potong seperti itu, apakah memang ada yang membentuk klaster itu yang masih belum diinformasikan secara jelas ini. Peta yang sudah ditampilkan baik yang di Surabaya sama di provinsi ya. Kalau di provinsi dia kan ODP, PDP yang terinfeksi kan ada di situ. Itu per kabupaten kota. Okay. Apa yang bisa kita lihat dari situ? Tidak ada menyentuh masyarakat. Yang tahu hanya ya orang kabupatennya atau kotanya. Ya berarti gitu. kan Lain dengan kalau ditindaklanjutin gitu. Berarti kan makanya ditindaklanjuti oleh kota kabupaten gitu kan ya Mas Tom ya? Saya apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur karena sudah memberikan data sejak awal. Saya juga akses saya terlalu kalau media ke teman-teman Suara Surabaya ya, karena Mas Edi ini dan kawan-kawan update. Jadi 41 atau 44 rumah sakit rujukan itu sekarang kelemahannya adalah untuk ngirim dropletnya Pak. Jadi untuk ngetesnya itu yang terbatas. Jadi cuma di UNER. Karena di sana ada reagennya gitu. Jadi untuk ngetesnya kan reagennya. Nah, ini yang kemudian menimbulkan simpang siur seperti kemarin. Saya perlu klarifikasi juga. Jadi ada di 2 atau 3 media online mengatakan bahwa sampelnya katanya dikirim ke ITD. Ternyata bukan, setelah ditrace bukan ke sana tapi ke Litbangkesnya bukan Litbangkesnya yang provinsi. Yang BPLK itu. Jadi kadang-kadang kayak gini, makanya saya bilang ke Mbak Agnes kemarin waktu kita wawancara itu, mitigasi informasi itu penting. Jadi kanalnya itu satu gitu loh. Yeah. Jadi publik itu harus, misalkan gini, Pemprov mau kerjasama dengan siapa, terserah, misalkan dengan teman-teman Suara Surabaya, lalu kamu nanti yang lain maka relay dari sana, sehingga datanya itu satu gitu. Kalau sekarang datanya banyak ya, sekarang datanya banyak ya, kan semua punya website sendiri. Pengen ngomong Mbak, kayak kemarin misalkan, buat apa misalkan dapat APD dari pemerintah pusat harus ada seremonial, kumpul-kumpul. Nah sekarang satuan gugusnya kan kalau kata presiden disuruh bentuk di tingkatan provinsi. Provinsi sudah ada juga. Nah nanti di tingkatan provinsi ini yang ngomong siapa? Harus satu, jangan semuanya ngomong. Terus nanti dari provinsi ini kan ada 38 kabupaten kota. Nah ini di tingkat kabupaten, kalau di Surabaya yang ngomong siapa? Bu Risma kek, Pak Wisnu kek, apa Pak Eri kek, atau siapa kek. Jangan semuanya ngomong. Kemudian kan sekarang itu adalah penyakit pejabat kita selain jelek risk communication-nya, yang kedua pengen tampil semua. Balik lagi, ini masalah data, Mas Ed. Data ini berarti apa yang harus dibuka ke publik sebagai kebutuhan jurnalis yang mewartakan dan menyampaikan informasi? Sekarang kan pemerintah sebenarnya nggak terlalu butuh banget gitu ya dengan pers, karena dia bisa menyampaikan. Cuman kan gini, pers itu punya fungsi untuk mendalami, ya kan. Jadi media itu yang sebagai middleman-nya antara publik dengan pengambil kebijakan. Nah, yang dalam hal ini publik itu kan pers itu, media itu kan berupaya untuk menangkap gejala-gejala apa yang sedang terjadi di masyarakat, kemudian disampaikan kepada pengambil kebijakan. Apa yang bisa disampaikan oleh Pemkot Surabaya itu sudah cukup. Tapi untuk publik itu harus lebih dari itu. Kalau yang untuk pers ini yang menurut saya bukan pada konten beritanya. Sebagai orang pers, aku nyoba untuk mengkritisi bagaimana penyampaiannya. Benar tadi yang dibilangin sama Bu Somi. Yang jadi pertanyaan kita sebagian wartawan, enggak semua sih. Karena ada sebagian wartawan yang senang juga gitu loh ketemu gitu loh, kumpul-kumpul gitu kan. Kan pulangnya dapat sangu gitu ya.
Tapi kalau bagi saya, justru kumpul-kumpul itu yang membuka peluang resiko yang lebih besar terhadap penyebaran COVID-19 ini menjadi lebih luas lagi ketimbang yang sekarang. Yang kedua, kontennya itu ternyata kayak saya bisa merasakan sendiri nggak ada koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota. Jadi gini, bayangan saya, pemerintah provinsi itu sebenarnya punya kewenangan koordinasi untuk misalnya katakanlah memutuskan, meskipun itu bukan menjadi sebuah keputusan yang mutlak gitu ya. Jadi oke, sekarang satu pintu hanya di pemerintah provinsi, katakanlah seperti itu. Itu sebenarnya bisa. Tapi kemarin waktu ngobrol, ya ini masalah otonomi, jadi saya serahkan aja. Menurut saya sih itu lempar batu sembunyi tangan gitu, ngelempar rawu anget ke pemerintah kabupaten kota, karena informasi tentang detail bahkan sampai tracking riwayat perjalanan sampai orang-orangnya itu semuanya sudah ada di pemerintah kabupaten kota itu sudah ada, dan itu disetor ya. Oke, untuk kebutuhan misal katakanlah mengeliminasi atau mempersempit katakanlah cakupan penyebaran virus, yang boleh tahu adalah ini aja, oke, nggak masalah gitu. Tapi balik lagi tadi soal sebenarnya saya mikirnya publik punya hak untuk tahu loh, publik punya hak untuk tahu tentang bagaimana kondisi kesehatannya, dan pemerintah itu punya kewajiban untuk memberikan mengatasi informasi masalah ini. Nah, Pemkot Surabaya mereka punya data, kemudian yang mereka lakukan adalah mereka melokalisir daerah itu. Jadi daerah itu disemprotin, terus habis itu tetangga-tetangganya dikasih. Nah, sebelum keluar kebijakan nanti mungkin, saya nggak tahu, mungkin akan dibuka nanti ya, ketika sudah siap infrastrukturnya. Oke. Nah, itu pada sisi itu pemerintah Kota Surabaya sudah melakukan yang agak lebih maju daripada Pemprov. Pemprovnya ini yang menurut saya ya perlu memberi contoh yang baik lah. Jangan terlalu sering kumpul-kumpul lah. Mendingan telekonferensi kayak kita gini ya. Jadi pada akhirnya sebenarnya di hilirnya nanti berupaya untuk masyarakat itu bisa mengakses secara benar. Jadi informasinya benar tadi bisa aja dengan cara terpusat sih boleh, mau seperti apa. Yang terpenting data itu bisa kenali oleh masyarakat untuk siap-siapnya itu. Sudah nggak ada waktu lagi, karena tadi Pak Mas Edi tadi sampaikan semakin masif, eksponensial gitu, begitu cepatnya. Makanya tadi saya agak sitir lagi tentang data ini tidak terkait dengan hanya ODP, PDP sama yang infeksi saja, tapi jumlah RS rujukan terkait dengan fasilitas. Mbak Agnes pernah saya sampaikan kan di daerah Duku Kupang sudah mulai ada yang demo itu disebut kecil-kecilan karena balai kelurahannya mau ditempati untuk rencana untuk penampungan juga. Nah, terbayang di situ bahwa RS rujukannya ini mampu nggak kok masih cari lain? Ya kalau memang seberapa kan memang sebenarnya nggak cukup kan, makanya Cina sampai harus buat rumah sakit khusus supaya juga tidak menulari pasien lain yang ada di rumah sakit itu kan. Sekarang di Jakarta di Jakarta kan Presiden juga menggunakan satu lokasi khusus untuk menangani khusus. Karena kalau di rumah sakit kita ada pasien lain. Benar, yang inden tuh sudah banyak masalahnya. Nah, syukur-syukur karena ini belum, mungkin ketersediaan itu harus dibuka dong. Ini ketersediaan atau data-data itu di satu mapping juga gitu loh. Makanya saya di beberapa media menyampaikan jangan hanya mapping ODP, PDP ataupun yang suspek seperti itu, tapi juga ketersediaan sarana untuk yang RS rujukan terkait dengan tempat tidurnya berapa, mencukupi tidak. Ini harus dicarikan ini. Sampai saya agak ini juga, lapangan hoki yang di depannya RS jadiin ini aja tempat penampungan. Kalau di Surabaya sendiri memang kayaknya belum sampai memikirkan ke arah sana ya Pak Ilham.
Jadi memang kita masih mungkin masih merasa aman-aman saja gitu kan. Kalau yang kemarin saya tahu itu ini rumah sakit rumah sakit jiwa Menur itu yang bisa ditangkap sebagai untuk ruang isolasi itu kan. Itu kan rumah sakit baru juga. Nah itu saya lupa itu masuk ke yang 41 atau enggak. Itu saya belum ngecek sampai ke sana. Nah kalau ya memang kalau yang secara detail nanti misalkan pasien ODP, PDP-nya meludak itu kan. Nah itu kan memang harus dipikirkan ke arah sana. Bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Jakarta itu sudah jadi pembelajaran bahwa Surabaya akan bukan kita berharap tapi paling enggak jaga-jaganya kan ada gitu. Kita tuh dilema ya. Jadi gini, menghadapi satu kasus yang sama di tiap daerah, demografinya beda, kultur masyarakatnya beda, ya tentu kita tidak bisa ngeplek sama. Tapi permasalahannya kalau soal data tadi, kita niru Singapura, kita mau niru Wuhan, kita mau niru Korea, mau niru Jepang. Ini beda karakter, Mbak. Beda karakter. Contoh, saya kasih contoh kan tadi Mas Edi juga ngasih contoh. Jadi Singapura, Wuhan ya, yang di Wuhan itu kan moto sendiri, Pak. Jadi kalau saya ngunduh aplikasinya, maka saya harus memfoto diri saya. Lalu ada pernyataan bahwa yang ngisi itu adalah saya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau tidak, akan ada konsekuensi logis hukum. Nah sekarang mau enggak? Misalkan itu. Jadi kalau berburu soal publik ini bisa nggak ngakses? Sekarang itu saya takutnya pemerintah belum siap. Memang belum siap datanya, Mas, dibuka gitu loh. Tetapi saya tetap tidak setuju data itu dibuka karena begini. Sekarang yang sudah dilakukan pemerintah itu menurut saya sudah on the track. Jadi data persebarannya misalkan Surabaya ya. Jadi per kelurahan itu sudah ada di sini. Aku sepakat sih tadi bahwa konteks budaya gitu ya, konteks sosial, kesiapan infrastruktur itu menjadi salah satu alat ukur untuk ini data bisa dibuka pada skala yang tinggi atau enggak. Nah, tapi data tentang tracking tempat, menurut saya tetap perlu. Data itu ketika dikeluarkan harus dikelola pemerintah. Mungkin pemerintah bisa melakukan kurasi terhadap data-data itu, mana yang kira-kira pada case tertentu ini publik perlu untuk tahu agar mereka-mereka yang tidak merasa punya gejala tapi punya kontak langsung dengan suspek itu, dia bisa secara volunteer datang dan memeriksakan dirinya. Pada sisi itu dibutuhkan. Tapi yang tadi Mas Edi sampaikan terkait dengan data, informasi, terus contoh-contoh, saya kira ini bisa jadi big data untuk nasional gitu. Tidak hanya memang, jadi kalau memang ada tingkatan dari tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada data dari kelurahan ke kecamatan, dari kecamatan ke kota, kota ke provinsi, sudah pastilah nasional punya itu. Nah, big data seperti ini menjadi sangat penting. Yang terpenting sebenarnya hanya satu, bahwa masyarakat selalu terinformasi dan tidak ada keraguan-raguan ataupun rasa yang lain untuk membuat mereka khawatir. Hanya itu kok. Versi pemerintah Indonesia dalam hal ini melalui Dirjen P2P Kemenkes RI itu dianggap sudah transparan. Ya toh? Jadi kita mau nuntut apa? Nuntut dibuka detail. Tadi sudah dibicarakan terutama kayak Mas Ilham bilang bahwa nggak bisa kalau terlalu detail. Karena memang sebenarnya nggak bisa. Kalau terlalu detail itu akan bikin chaos. Jadi bisa saja. Kalau menurut saya sekarang Presiden bisa kalau mengeluarkan kepres atau perpres yang mengatur bahwa siapa saja yang boleh sih yang punya data, akses terhadap data ini gitu. Oke. Lalu dia fungsinya untuk apa? ID untuk apa? Lalu teman-teman dari mana kepolisian atau TNI dalam rangka apa dan sebagainya. Sebelum kemudian semuanya terlalu terlambat, menurut saya misalkan kayak Surabaya, seharusnya sudah siap-siap dari awal. Lepas tidak atau enggak akan terjadi seperti misal di Jakarta, saya kira ya harus disiapkan semua. Termasuk apakah kemudian ada satu daerah di Surabaya yang disiapkan misal terjadi sesuatu, dan kita tentu tidak berharap itu terjadi gitu. Tetapi kan persiapan itu yang penting sebenarnya. Maaf ini, dari awal kenapa kemudian kita berada pada posisi yang secara psikologis kayak
medeni rek ini. Apa Indonesia kok medeni, Surabaya medeni? Karena dari awal tidak melakukan persiapan itu. Nah, sekarang sampai dengan minggu depan, mungkin pertengahan minggu depan, itu kondisi rumah sakit itu benar-benar kekurangan APD dan alkes untuk menangani kasus ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, menurut saya setiap pihak, bahkan itu pemerintah, itu harus menerapkan yang namanya worst case scenario. Pada skala tertinggi mereka sudah siap, infrastrukturnya kah, kemudian sikap mental, mindset, dan lain-lain. Dan ketika terjadi, itu tinggal switch, tekan tombol, button, tek, wes langsung. Bahkan di sini di SS kita udah mikirin gimana ketika terjadi lockdown total. Meskipun kita di internal itu juga nggak terlalu yakin ya bisa diterapkan kayak Wuhan gitu loh. Orang-orangnya aja masih santuy gitu kan ya. Nah, terus tapi kita sudah memikirkan itu. Katakanlah yang waktu itu aku usulkan adalah ya lockdown. Jadi penyiar-penyiar semua yang di sini yang nggak bisa work from home, iya diisolasi di sini. Kita siapkan di sini asrama gitu loh. Dan semua kebutuhan logistik kita siapkan bahkan di sini. Nggak boleh ketemu sama keluarga, itu sudah. Tapi kita belum menyiapkan ininya, protokolnya. Tapi protokol sebelum itu kita udah siapkan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menurut saya harus disiapkan oleh siapapun. Bahkan apakah itu pemerintah, swasta, kampus, hotel, dan lain-lain. Seenggaknya gini loh, memutus mata rantai penyebaran virus dari yang grafiknya itu sangat tajam gitu menjadi landai. Aku yakin orang Surabaya itu di wedeni pada skala tertentu wedi kok. Masih yo wani ngono ya. Tapi memang ini yang repot. Pemerintah sanggup nggak untuk menyediakan logistik di dalamnya? Ketersediaan logistik, kepastian aksesibilitasnya, distribusinya itu mudah didapatkan dan bagaimana logistik itu bisa sampai rumah gitu loh. Ketika semuanya belum terlambat, ya sudah tadi, kalau mau disuruh stay at home, coba sekalian semua gitu. Habis itu semua daerah dilakukan disinfektan. Kalau sudah selesai, sudah kita lakukan perilaku yang saja gini. Teman-teman yang harus tergantung kepada pekerjaan harian itu boleh kembali lagi tetapi dia melakukan PHBS, jadi cuci tangan, pakai masker kalau harus keluar. Oh ini kan juga bukan airborne ya, tapi droplet. Jadi jaga jarak amannya tadi gitu loh. Jadi saya kira sekarang kan sudah wis kedaden kabeh kudu lapo awak dhewe kan pertanyaannya kok gitu. Ya. Mosok nang omah terus aku ya sumpah kasih gini iki opo lapo Mas. Next. Menurut saya silahkanlah teman-teman media saya gini. Mungkin pesannya sama Mas Edi dan teman-teman yang lain. Sekarang media kita ini kok kayak terlalu amplifyin soal COVID-19. Jadi orang takut. Jadi nggak ada berita misalkan kayak gini. Berhasil sembuh. Jadi tone-nya itu berubah. Dari misalkan, jadi jangan ditulis misalkan total 700 orang PDP. Sekarang diubah misalkan 30 orang sembuh. Jadi kan beda orang bacanya. Mungkin nanti bisa dikonfirm pendek ya sama Densa, karena yang sudah sembuh itu pun juga ngaksesnya juga susah gitu loh, itu pertama. Hasil akhir sebenarnya yang ingin terutama ke Mas Edi, Mbak Agnes, juga Mas Pram ya, yang di media, itu mengkaitkan sebenarnya skenario untuk kewilayahan. Itu yang sebenarnya harus dituju, skenario kewilayahan untuk lokalisir dari apa yang dimaksud terjangkit tadi. Jadi mengarahnya ke sana. Jadi jangan objek di masalah kaitan dengan tracing sebenarnya. Sebenarnya yang sekarang sudah keluar dari Surabaya data seperti itu cukup seperti itu saja. Tidak perlu terlalu detail, tapi terinformasi secara jelas dan skenario untuk melokalisir kewilayahan itu sudah punya tanggung jawab sendiri nanti membentuk pemikiran di masing-masing kelurahan-kelurahan untuk ini menjaga diri sendiri. Dari semua perbincangan tadi saya setuju dengan Mas siapa tadi? Mas Tommy. Mas Tommy bahwa memang kita perlu merubah mindsetnya masyarakat tentang ketakutan tentang corona tadi, yang itu bisa kemudian jadi satu suara untuk ayo kita ngelawan bersama-sama dan kita ayo gerak bareng gitu. Nggak perlu terus muncul stigma-stigma yang misalnya kita harus menjauhi siapa yang jadi ODP, siapa yang jadi PDP. Justru itu harusnya jadi kekuatan bahwa kita harus bisa saling
support satu sama lain. Intinya kayak gitu. Tapi ya gimana di media itu mestinya perlu dibincangkan lebih lanjut. Ada agenda-agenda setting yang memang perlu dilakukan. Ada kata itu ternyata letterluck mereka ya. Apa letterluck itu? Denotatif. Jadi mereka memaknai kata itu denotatif. Lek ditulisi mati 30 itu bayangannya beda dengan yang sembuh 30. Oh, gitu loh. Jadi ada beda. Ya. Mungkin kita mulai merasakan itu. Termasuk yang kedua, hentikan menulis kata corona karena sudah COVID-19 itu sudah ada namanya. Corona itu terlalu banyak klasternya. Kita butuh konsistensi yang sifatnya positif dan sebagainya. Mirip kayak terorisme lah. Lah isine bendino ngebom koyo gak aman, padahal sini aman.